Assalamualaikum sobat, bagaimana keadaan kalian? Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Terraformers. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja simak kisahnya baik-baik. Si kecoa termasuk hewan yang sangat menjijikan, tapi siapa sangka kalau kecoa mempunyai kemampuan adaptasi yang luar biasa. Kemampuan inilah yang membuat kecoa bisa berdampingan hidup dengan manusia. Tidak jarang karena menjijikan, manusia seringkali membunuh kecoa. Tapi kali ini bagaimana kalau kecoa yang membunuh manusia? Kalian penasaran kan? Film diawali dengan permasalahan pada abad ke-21, yaitu permasalahan populasi manusia. Dalam rangka memecahkan masalah populasi manusia, maka dimulailah rencana eksplorasi ke planet Mars. Untuk menyesuaikan suhu bumi dan Mars agar bisa ditinggali oleh manusia, para ilmuwan akhirnya melakukan riset dengan mengirimkan kecoa dan lumut. Proyek ini kemudian disebut terraforming. Film kemudian berlatar negara Jepang pada tahun 2597. Sana terlihat seorang lelaki dan perempuan yang sedang dikejar polisi. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka pun terkepung. Dua orang itu bernama Nanao dan Sokichi. Saat mereka terkepung, datang mobil terbang yang membawa seorang lelaki dengan asistennya yang membawa kecoa untuk dikirim ke planet Mars. Sepertinya orang tersebut dibalik pengejaran itu. Terlihat ketika ada kecoa kecil yang berjalan, dia pun langsung menginjaknya. Film kemudian beralih pada tahun 2599, di mana ada sebuah bab yang di dalamnya terdapat 15 orang, termasuk Sokichi dan Nanao. Di mana ada seorang mantan polisi, pejuang bawah tanah, penjahat berantai, imigran gelap, para gadis yang terlibat organisasi prostitusi, peretas komputer, teroris, juga pejuang. Mereka sudah terkurung 39 hari di pesawat Bugs tersebut. Akhirnya setelah 39 hari mereka bisa mendarat di planet Mars. Lihat dari daratan Mars yang sudah menyerupai bumi akibat dari terraforming. Sebelumnya Sokichi dan Nanao ditawari oleh Kou Honda untuk menjadi relawan pergi ke planet Mars. Setelah mengubah cuaca Mars, sudah saatnya untuk membersihkan kecoa-kecoa yang dikirim waktu itu. Jadi, ia berencana untuk mengirimkan Sokichi pada saat itu yang didakwa sebagai pembunuh dengan hukuman mati. Tawaran misi yang bisa menghapus hukumannya dan dengan hadiah yang sangat besar. Beda dengan Sokichi yang sempat menolak, Nanao justru langsung menandatangani misi tersebut. Tanpa berpikir panjang, Sokichi pun ikut mendatangani misi tersebut. Film kemudian beralih ke tim yang berada di planet Mars. Kapten dan timnya langsung bersiap menembakkan rudal penjinak kecoa. Para anggota kemudian diperintahkan untuk berpencar dan memeriksa setiap arah. Namun Asuka menolak bersama Tiger dan ingin bersama Ichiro. Mereka lalu bertugas dan melihat di sekeliling, sedangkan Kapten Dojima tetap di dalam pesawat Bugs tersebut. Saat di dalam, Kapten menginformasikan kepada Kou bahwa ia telah menemukan bug satu yang 10 tahun lalu dikirim, namun tidak pernah kembali lagi ke bumi. Kapten pun tidak sabar menunggu keberhasilan misi itu, agar Jepang bisa mengumumkan keberhasilan teknologi masa depan. Saat menyusuri daerah itu, Sokichi berteriak terkejut, dan saat Nanao memeriksanya, ternyata itu hanya sebuah lumut. Di sisi lain, Jen merasa ada yang aneh, karena dia tidak melihat satupun bangkai kecoa, yang artinya alat pembasmi tersebut tidak bekerja. Oh iya sobat, masih penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tunggu di bagian kedua nanti.